Nah, sahabat cerita bukunya pungsannya dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, barang siapa meringankan akan sembahyang, kata Rasulullah, maka disiksa jatuh orang tersebut akan 15 macam perkara. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi uqubati tariqis salati. Bermula ini itu bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Pada kesempatan kali ini, buku musannaf pengarang kitab Tanbihul Ghafilin membukakan pada pasal yang pertama sudah menyatakan tentang mukadimah, yaitu puji kepada Allah dan selawat dan beserta salam kepada Rasulullah sang junjungan alam. Sudah sang pengku musannaf menjelaskan tentang puji kepada Tuhan, tentang bersalawat dan salam kepada Rasulullah dalam mukadimahnya. Maka Rasulullah menjelaskan pada pasal yang pertama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, yaitu tentang siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Berdasarkan dengan firman Allah disebutkan oleh pengku musannaf dalam kitab ini, yaitu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Berdasarkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa salat 5 waktu itu wajib bagi orang yang muslim. Dan kitab ini cukup saja menjelaskan bahwa apa? Yaitu tentang orang-orang yang meninggalkan salat, ada siksa-siksa yang tertentu bagi orang tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah dalam menjelaskan dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Sesudah seseorang tersebut mengucap 2 kalimat syahadat tersebut, untuk wajibkan dalam agama Islam, yaitu syarat rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sembahyang, dirikan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Bermula sembahyang itu tiang agama, kata Rasulullah. Sembahyang itu ibarat tiang agama. Hukum tiang sebagai contoh tak umpamakan rumahnya. Andai kata tan tiang, maka hanya terbangun rumah. Andai kata rumahnya tan fondasi, hanya dinding, maka hanya diken dengan rumah. Sebagai contoh bangun rumah tu, kena tiang pintu, dah fondasi tiang utama, dah untuk dapur, kena tiang. Andai kata tan tiang, maka hanya terbangun rumah. Begitu jalannya. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang hana tem bubuk sembahyang tu, sembahyang suruh semalam memang bawa teh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya dan sembahyang subuh, sembahyang dalam suruh semalam memang bawa teh. Andai kata seseorang tersebut yang beragama Islam, yang tidak mendirikan sembahyang yang telah dituntutkan oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu waqimus salat, dirikanlah olehmu akan salat. Kata salat tersebut tidak lakukan, serasa-rasa kita meruntuhkan agama. Tiang fondasi salat 5 waktu ini tiang agama. Andai kata kita tidak mendirikan sembahyang, maka serasa-rasa tiang ini kita runtuhkan. Maka secara perlahan-lahan kita meruntuhkan agama.
Nah, bikin ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal muslim wal munafiqi illa tarkus salati fa inna tarakaha jahidan li wujubiha kana kafiran." Jadi Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, yaitu orang munafik dan Islamnya apaan? Melainkan yang berbeda antara dua ini, yaitu yang sedang sembah sembahyang. Mumpung orang munafik juga, munafiknya ikut agama Islam, ikut Islam. Kami maka TP ikut Islam. Tapi anjuran Rasulullah dalam agamanya hai tempu but, hai tempu but. Dukungnya Rasulullah hiban, yaitu hai wahai sahabat-sahabat don, dukungnya Rasulullah. Urut munafiknya urut Islamnya berbeda antara urut munafik dan Islamnya cuma tak sembahyang, dukungnya Rasulullah. Andai kata tu sembahyang hai but, maka di munafik. Bukan cuma munafik, dikarenakan bukan dalam Islam rukun Islam ini. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Anda kata orang tersebut sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ditutupkan di atas dia yang kedua, yaitu mengerjakan sembahyang. Agama Islam bukan? Nah, agama Islam. Kena bubut, mana? Sama saja dalam Islam. Maka anjuran dalam Islamnya harus ditaati bahwa dalam organisasi, misalnya contoh itu. Nah, dalam organisasi ada peraturan bahwa dalam organisasi tersebut becek menjangkau di antara kalangan agama minong di saat musyawarah. Ini peraturannya. Anda kata hanya tim agamanya tidak kurang kelompok minong, maka jika lakukan larangan dalam peraturan menanti dalam Islam, maka serasa-rasa Rasulullah menyolagenya urun, menyolagenya rupa manusia, maka urun tersebut yang mengaku Islam atau yang dinamakan dengan munafik. Nah, sahabat cerita bukunya pungsannya dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwa Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, barang siapa meringankan akan sembahyang, kata Rasulullah, maka disiksa jatuh urun tersebut akan 15 macam perkara. Tok cuma 15 macam perkara tersebut tu. Yang pertama, dukungnya Rasulullah 6 perkara di dalam dunia tu. Dari 12 buh 6 perkara dibagi oleh Rasulullah. 6 perkara siksa dalam dunia, dan 3 perkara pada ketika matinya, dan 3 perkara di dalam kuburnya, dan 3 perkara pada ketika bertemu dia dengan Tuhannya. Dia jumlah tu 6. Kah? 6. Tambah le, aduk kah? Kurang, tambah le tu aduk kah? Tambah le tu aduk kah? Bonglah, kita nyong le sahabat. Wahai Rasulullah, nambah siksa yang Rasulullah pegang meno bagi orang yang meninggalkan sembahyang di dalam dunia ni. Tok siksa nambah perkaranya di dalam dunia ya Rasulullah. Mungkin leh sahabat, maka Rasulullah dijawab, wahai sahabat-sahabat don, pertama-tama diambil oleh Allah Ta'ala akan berkat pada umur. Ada kata pilih bertanya nak umur tu kita 60 tahun ke dunia ni. Nyolah dia ni kau panggil orang tahu dek dalam acara habis zaman akhirnya iaitu sekitar 60 nya kabikul. Dia kata anak mono agama kabikul. Kau kena kete tu bak masa balik ni iaitu 15 tahun. 60 tahun kurang 15 dia betul. Betul lah. Betul lah. Tak 28 tahun umur ji dipakai hanai murono agama. Nah, bagampung pengajian majlis taklim hana diikut, sembahyang ditinggal. Bahawa kagakun di tanya lego bu agama ron Islam itu. Yes, Islam. Agar tapi ajaran agama Islam hanya disebut perintah Rasulullah, perintah Allah. You sembahyang, sembahyang. Adapun tu, you sembahyang, PLF sembahyang.
maka siksa pertama dia adalah dunianya, maka umur tersebut diambilkan berkat pada uji oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala. Yang pertama rukun Rasulullah. Dan yang kedua rukun Rasulullah siksa di dalam dunia, yaitu diambilkan oleh Allah Ta'ala berkat pada rezeki. Dari pengokon kerja ada tu tempat gua. Ada rezeki tu, ada pun mekat tu, ada pun kerja bangunan tu. Maka oleh kerana tersebut, dia kerja dari rumah tu tempat minta peng rezeki yang kaitan dalam kerja ringan. Gua rumah untuk kejuk kanak tu. Kak, belum makanan kejuk kanak, belum kejuk ke rumah. Kak, andai kata tai kubuk sembahyang, dia ambilkan berkat pada rezeki ini. Patut ke kami leganya anak-anak neglang tu. Jadi tujuh tu. Anda berkon, beruncik anak kubuk sembah. Anak kubuk sembahyang. Allah mengambil berkat pada rezeki orang yang anak kubuk sembahyang. Makanya kami nak tu pijut-pijut tu le pijut. Tak pijut neglang tau. Bukan lang tau. Pijut neglang muka. Kalang. Karena bakon dikarenakan kunci yang kita buat sembahyang. Nah, demi rezeki itu, buat apa mau? Sama aja Allah mengambil berkat pada rezeki. Dia yang kelih bukan Rasulullah. Itu yang kelih. Bukan Rasulullah yang kelih, wahai sahabat-sahabat lun, siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang di dalam dunianya daripada nambah perkara guna yang lun sebutkan. Yang kelih bukan Rasulullah, yaitu diambil oleh Allah Ta'ala akan namanya yang soleh pada muka hari. Kepunan lagak tu Muhammad Saleh. Senang kata Muhammad Saleh. Saleh yang ini. Saya bubuk semayang tu. Ya, kabalik dia naik bubuk semayang. Maka Allah Ta'ala siksa yang kena bagi orang yang meninggalkan sembahyang dalam dunianya dikena Rasulullah, iaitu diambilkan oleh Allah Ta'ala pada namanya yang saleh tersebut akan berkat pada nama tersebut. Dan siksa yang keempat dikena Rasulullah, wahai sahabat-sahabat lun, dikena Rasulullah, yang siksa yang keempat dalam dunianya bagi orang yang meninggalkan sembahyang, yaitu tiada terpelihara baginya agama Islam. Mana terpelihara bagi orang tersebut tentang agama Islam? Dia mengaku Islam, sembahyang mana dia sebut, puasa dia sebut, zakat ini terbit. Mengaku Islam, sembahyang dia sebut. Dinamakan dengan Islam KTP. Maka tu agama Islam, ajaran Islam, peraturan Islam dalam agama hanya tem kubur. Maka siksa bagi di yang luput dan kepada Rasulullah, iaitu tiada terpelihara bagi di dalam agama Islam. Agama Islam tinggal namun kau bagi. Bahkan yang ni, baca agama Islam apa? Sembahyang tempuh. Siksa yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebaikan tiada diberi pahala di atas. Saya dengar di atas. Atasnya yang terakhir kepada Rasulullah, yaitu siksa tiada diangkatkan doanya oleh malaikat kelak. Salat zuhur hanya sembahyang, salat asar tidak laksanakan, maghrib isya subuh buta-buta 20 jam hanya sembahyang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti dengan tahun, hanya dengan sembahyang. Lazim kamangat ala bisa karena dia. Lazim nak ikut sembahyang. Ya kan? Benar ke orang tu buat malah, ya Allah. Semoga dalam kompetisinya bermenang, ya Allah. Buat dia mudah kita ingat ke Allah. Buat dia sehat badan dia ingat ke Allah. Kata doa tersebut hanya diangkat oleh malaikat kelak. Maka oleh kerana tersebut,
Cukup demikian tu pengajian kali ini tentang siksa bagi orang yang meninggalkan salat. 6 perkara siksa dalam dunia ini ada sebutkan dari pertama sampai yang ke-6. Cukup malamnya tu pengajian tu eno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.